Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan materi operasi hitung campuran bilangan pecahan. Sebelum kita memasuki materi operasi hitung campuran bilangan pecahan, ada baiknya kita mengingat kembali bagaimana caranya mengubah bentuk pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Contoh soal 1. 7/2 jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 2. 1/4 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, 7/2 itu sama dengan pembagian 7 dibagi 2. Ingat, dalam pembagian itu sebenarnya adalah pengurangan berulang. 7 dibagi 2 sama dengan 7 dikurangi 2. Hasilnya adalah 5. Karena masih bisa dikurangi 2, kita lanjutkan. 5-nya dikurang 2, hasilnya adalah 3. 3 masih bisa dikurang dengan 2, sehingga 3 kita kurangkan dengan 2, hasilnya adalah 1. Di sini kita sudah stop karena 1 sudah tidak bisa dikurangkan dengan 2. Hasilnya adalah 3 sisa 1. 3 dari mana? Di sini angka 2-nya ada 1, 2, dan 3. Sisanya adalah sisa 1. Sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 3, 1/2. 3 ini adalah hasil pembagiannya, 3, 1 ini adalah sisanya, dan 2 ini adalah penyebut. Yang kedua, 1/4 jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah caranya 1 dikalikan dengan 4. 1 dikalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 1 yang ada di atas ini, pembilangnya. 1 dikali 4 ditambah 1/4. 4 ini adalah penyebut. 1 dikali 4 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Dan penyebutnya adalah 4. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Contoh soal, 2/5 jika diubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi. Yang kedua, 2,5 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, 2/5 mau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebut dari pecahan biasa ini menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Yang penting, angka bagian depannya adalah 1 dan angka selanjutnya adalah 0. Di sini penyebutnya adalah 5. Angka terdekatnya adalah 10. Jadi, kita buat penyebutnya menjadi 10. Bagaimana supaya 5 ini bisa menjadi 10? 5 bisa diubah menjadi ke 10 apabila dikalikan dengan 2. Jika 5 dikalikan dengan 2, 5 ini adalah bagian penyebut, maka bagian pembilangnya pun dikalikan dengan 2. Jadi, atas dan bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. 2 dikalikan dengan 2, 5 dikalikan dengan 2. 2 kali 2 hasilnya 4, 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana caranya mengubah menjadi pecahan desimal? Kita patokannya ada pada angka 0. Angka 0-nya di sini ada 1. Jadi patokannya nanti adalah di belakang koma ada 1 angka. Karena di sini angkanya hanya ada 1 yaitu 4, berarti 4 itu nanti ada di belakang koma. Kita tulis 4, kemudian kita beri koma di depannya angka 4, di depan koma kita beri angka 0.
Jadi 2/5 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pembagian bersusun. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5, karena tidak bisa kita tulis 0. 0 dikali 5 hasilnya 0, kemudian kita kurangkan, 2 dikurang 0 adalah 2. Nah, kita menggunakan bilangan bantuan. Bantuan di sini adalah 0. Sehingga di sini angkanya menjadi 20. Karena kita menggunakan bantuan, maka di bagian atasnya di sini kita beri koma. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian dikurangkan hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya sama ya anak-anak, baik menggunakan cara satu maupun cara yang kedua, sama-sama hasilnya adalah 0,4. Ya, ini penyelesaian yang kedua, 2,5 mau diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Patokannya adalah angka yang ada di belakang koma. Angka di belakang koma di sini ada satu angka, sehingga bagian penyebutnya nanti nolnya pun mengikuti, nolnya hanya ada 1. 2,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25, komanya hilang ya, 25/10. Oke, kita lanjutkan. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Contoh soal, 1/4 jika diubah ke dalam bentuk persen menjadi titik-titik. 2, 35% jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi titik-titik. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, 1/4, ingat persen itu artinya per 100. Sehingga kalau ada pecahan biasa mau kita ubah menjadi bentuk persen, maka bagian penyebutnya kita ubah menjadi 100. Di sini soalnya adalah 1/4. Untuk mengubah 4 menjadi 100, maka kita harus mengalihkannya dengan 25. Jika 4 kita kalikan 25, bagian penyebut ini, maka bagian pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. Atas dan bawah dikalikan dengan angka yang sama. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 4 dikalikan 25 hasilnya adalah 100. Di sini penyebutnya sudah per 100, sehingga tinggal kita ambil angka yang menjadi pembilang, yaitu 25. Jadi 25/100 itu sama dengan 25%. Kalau sebaliknya, persen kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 35%, berarti kan 35/100. Sebenarnya sampai sini sudah selesai 35/100. Cuma terkadang ada soal yang minta diubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Kalau kita mau mengubah menjadi pecahan yang paling sederhana, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan KPK dari pembilang dan penyebut. KPK sudah kamu pelajari di kelas 4 dan kelas 5, boleh kamu buka-buka lagi materinya. Nah, sekarang kita langsung hitung saja. 35 dan 100 KPK-nya adalah 5. Sehingga 35%. Soal yang kedua, sebaliknya yaitu 35% dijadikan ke pecahan biasa. Caranya 35% kita ubah menjadi 35/100. Ingat, persen adalah per 100, jadi 35% adalah 35/100. Sebenarnya sampai sini sudah selesai, cuma terkadang ada soal yang minta untuk diubah menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Untuk mengubah menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut. Di sini berarti kita membagi dengan FPB dari 35 dan 100. FPB dari 35 dan 100 adalah 5. Nah, untuk cara mencari FPB, bisa kamu buka kembali materinya dulu di kelas 4 dan kelas 5. 35 dibagi 5,
Kemudian 100 pun dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Jadi 35% itu sama dengan 7 per 20. Nah, sekarang baru kita masuk ke operasi hitung campuran bilangan pecahan. Di sini ada soal 3/17 per 20 ditambah 4,5 dikali 24 per 25 dikurangi 82%. Ingat aturan operasi hitung campuran ini berlaku baik untuk bilangan pecahan, bilangan bulat maupun bilangan cacah. Di sini ada bilangan yang bertanda kurung. Kalau ada tanda kurung berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Kita lihat 3/17 per 20 ditambah 4,5 dikali 24 per 25 dikurangi 82%. Di sini ada bilangan yang bertanda kurung. Ingat aturan operasi hitung campuran bilangan, baik itu bilangan pecahan, bilangan bulat maupun bilangan cacah itu sama. Yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 3/17 per 20 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 20, 60. Kemudian ditambah 17 menjadi 77 per 20. 4,5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 45 per 10 dikali 24 per 25 dikurangi 82 per 100. 77 ditambah 45 per 10 dikali 96 per 100. Kenapa ini jadi 96 per 100? Kita samakan penyebutnya menjadi 100. Ini atas dan bawah dikalikan dengan 4. 24 kali 4 hasilnya adalah 96. Ini tetap karena penyebutnya sudah 100. Lanjut. 77 per 20 ditambah 45 per 10 dikali hasil dari 96 per 100 dikurangi 82 per 100, yaitu 14 per 100. Selanjutnya, ini ada penjumlahan dan perkalian. Kita kerjakan dulu perkaliannya. Hasilnya 77 per 20 ditambah 630. 630 itu hasil dari 45 dikali 14. 1000 itu hasil dari 10 dikali 100. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita samakan menjadi 1000. Nah, ini karena penyebutnya belum menjadi 1000, kita ubah menjadi 1000 dengan cara mengalikannya dengan 50. Bawah kali 50, atas juga dikali dengan 50. 77 kali 50 hasilnya 3850. 20 dikali 50 hasilnya adalah 1000. Kemudian ditambah dengan 630 per 1000. Hasilnya adalah 4480 per 1000. Hasil selanjutnya adalah pembagian dari 4480 per 1000. Kalau disederhanakan menjadi 112 per 25. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran hasilnya adalah 4, sisanya adalah 12, penyebutnya adalah 25. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu Guru, semoga dapat dimengerti. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.